didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Anda menyaksikan Perjalanan Suci, program khusus yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Rubeda Adizal, inilah Perjalanan Suci selengkapnya. Pemirsa, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji khusus Multazam Utama mulai meninggalkan kota Makkah. Sebelum bertolak ke kota Madinah, jemaah melaksanakan tawaf iwadah atau tawaf perpisahan sebelum penutup perjalanan ibadah mereka di Tanah Suci. Tak ada perpisahan yang mudah bagi para tamu Allah. Setidaknya, itu yang dirasakan jemaah haji khusus Multazam Utama saat melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan dengan kota Mekah dan Baitullah yang selama ini menjadi pusat kerinduan mereka. Di tengah lautan manusia yang masih memadati Masjidil Haram, setiap putaran yang dijalani jemaah haji khusus Multazam Utama menjadi momen yang sulit dilupakan. Terlebih setelah ini, mereka tak dapat menatap Ka'bah dari dekat seperti hari-hari sebelumnya. Rasa haru begitu terlihat di wajah para jemaah. Sebagian menahan air mata, sebagian lain tak kuasa menyembunyikan kesedihan saat menyadari perjalanan spiritual yang telah diimpikan bertahun-tahun kini telah sampai di ujung. Alhamdulillah kita sudah selesai tawaf wada dan bareng sama azan subuh, jadi kita langsung sholat subuh juga yang terakhir kali di Masjidil Haram. Untuk kesempatan kali ini tentunya kita berharap supaya kita Allah terima ibadah hajinya, kita menjadi haji yang mabrur dan kita bisa menjaga kemabruran ini dan bermanfaat bagi kita setelah kita tiba di Indonesia. Kita bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Pertama-tama pasti kita bersyukur ya, mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melampaui semua rukun, wajib dan sunahnya, dan dengan dimudahkan, dilancarkan tanpa kendala, semua berjalan dengan baik. Ditutup dengan tawaf wada. Tawaf wada, Mas Bayu tahu ya artinya ya, perpisahan. Kita berpisah. Dan tadi tawaf wada adalah yang paling dahsyat dari tawaf-tawaf sebelumnya, di mana kita sudah mendekati sholat subuh, sudah jamaah yang lain sudah membentuk barisan untuk sholat. Itu benar-benar Allahu Akbar deh. Lega banget ya, kita bisa menjalani rangkaian ibadah haji ini dengan baik. Walaupun di awal-awal memang agak berat rasanya, tapi makin puncak setelah Arafah ke sini itu makin landai, makin mudah. Terus beberapa kali kita ada tawaf ifadah, kemudian tawaf wada, ini pun terasa lebih ringan daripada di awal-awal. Ya intinya apa yang kita lakukan ini harapannya sih kita bisa mabrur ya, bisa mabrur dan setelah haji ini harapannya kayak kita mau di-reset pola hidupnya diperbaiki sama Allah gitu. Supaya nanti ada perubahan yang nyata lah setelah ibadah haji ini, dan harapannya nanti kita akan dipanggil lagi sama Allah. Tawaf wada tak hanya menjadi penutup rangkaian ibadah haji. Lebih dari itu, ini menjadi momen saat hati seakan tertinggal di Baitullah, menyisakan rindu yang akan terus hidup hingga suatu saat dipertemukan kembali dengan Tanah Suci. Dari kota Mekah, Arab Saudi, Bayu Prayudanto, Metro TV. Pemirsa, setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji asal Provinsi Sumut kembali ke tanah air. Meski sempat mengalami keterlambatan, seluruh jemaah dipastikan kembali dalam jumlah yang lengkap. Selama kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Edi Sembiring di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Edi, apakah kloter haji pertama di Embarkasi Medan sudah tiba di tanah air? Dan juga pemirsa, selamat pagi. Dan saat ini saya berada di asrama haji Medan, di mana lokasi ini menjadi titik akhir dari perjalanan jemaah haji kloter Embarkasi Medan yang setelah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Ini kan kloter pertama dari Embarkasi Medan yang saat ini sudah menuju ke asrama haji. Dan saat ini juga petugas mengambil berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan para jemaah haji.
Kepulangan jemaah haji kloter pertama ini sempat mengalami keterlambatan berdasarkan jadwal awal. Pesawat yang para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Kuala Namu Serdang pada pukul 13.15 pagi tadi. Namun karena adanya penyesuaian jadwal penerbangan, pesawat baru mendarat sekitar pukul 4:35 atau terlambat lebih dari 1 jam dari jadwal. Setelah proses kedatangan di bandara selesai, para jemaah kemudian diberangkatkan menuju asrama haji Medan menggunakan armada bus yang telah disiapkan panitia penyelenggara haji. Rombongan diperkirakan akan tiba di lokasi ini sekitar pukul 6.30 atau sebentar lagi. Dan meskipun mengalami keterlambatan, proses ulangan berlangsung lancar. Seluruh jemaah dipastikan kembali ke tanah air dalam keadaan lengkap. Tercatat jumlah jemaah yang berangkat ke tanah suci sebanyak 360 orang dan seluruhnya kembali dengan jumlah yang sama yakni 360 orang. Jemaah yang tergabung dalam pertama Haji Medan ini berasal dari dua daerah, yakni Kota Medan dan Kota Bindai. Sejak dari maka jemaah juga tidak bersiap untuk kedatangan sarana perjalanan mereka Haji Medan ini untuk menyambut pulangan setelah menjalankan ibadah haji. Pemirsa, kepulangan kloter pertama di Bakasi Medan ini menjadi awal dari proses pemulangan ribuan jemaah haji asal Sumatera Utara. Baik, terima kasih Edi Sembiring melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah mulai bersiap kembali ke tanah air. Dari sekian banyak oleh-oleh khas tanah suci, sejumlah jemaah memilih boneka unta sebagai cenderamata untuk keluarga di rumah. Boneka ini menjadi simbol kasih sayang dan kerinduan jemaah kepada keluarga tercinta. Menjelang kepulangan ke tanah air, salah satu cenderamata yang paling banyak diburu adalah boneka unta. Boneka berbagai ukuran dan warna ini menjadi pilihan favorit karena identik dengan Arab Saudi dan Tanah Suci. Harganya yang terjangkau menjadi alasan boneka unta banyak dipilih jemaah. Selain mudah dibawa, boneka ini menjadi kenangan khas dari Tanah Suci yang dapat disimpan dalam waktu lama. Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, banyak dijumpai jemaah yang membawa boneka unta dalam jumlah banyak. Bahkan ada jemaah yang menggalungkan boneka di leher karena koper sudah tidak muat lagi. Bagi banyak jemaah, boneka unta bukan sekedar oleh-oleh. Cenderamata ini menjadi simbol perjalanan spiritual selama menunaikan ibadah haji, serta wujud kasih sayang kepada anak, cucu, dan keluarga yang menanti di kampung halaman. Waktu melihat penjual unta, ingat cucu. Cucunya ada berapa, Pak? Sudah 6. Ini beli 6 ya? Iya. Untanya kurang satu, Pak. Gimana? Ada di koper. Ada di koper. Koper ada 20 lagi kayaknya, Pak. Selain unta, bawa apa buat cucunya, Pak? Pak, kenapa beli ini unta, Pak? Itu pesanannya dia. Oh, pesanan. Iya. Bukan biar Beli anak unta. beli anak Iya, katanya. Oh iya, anaknya, Pak. Bapaknya ya, Pak. Di tengah berbagai pilihan oleh-oleh Tanah Suci, boneka unta tetap menjadi favorit jemaah haji. Lewat cenderamata sederhana ini, jemaah berharap dapat berbagi kebahagiaan dan kenangan perjalanan haji kepada keluarga yang menanti kepulangan mereka di tanah air. Pemirsa, tim pengawas Haji DPR 2026 menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Daerah Kerja atau Dakar Haji Madinah, Arab Saudi. Rapat membahas persiapan kedatangan sekitar 100.000 jemaah haji asal Indonesia dari Mekah. Rakor antara tim UAS dan Kadakar Haji Madinah ini langsung dipimpin Wakil Ketua DPR San Mustafa. Kadakar diminta menjelaskan persiapan kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang sebelumnya berangkat dari tanah air langsung menuju Mekah. Para jemaah ini diperkirakan akan tiba di Madinah pada 7 Juni 2026 dan selama di Madinah para jemaah akan melaksanakan arba'in, yaitu ibadah wajib dan sunnah secara berjamaah sebanyak 40 waktu tanpa terputus. Dalam catatan ini, San meyakini Dakar Haji Madinah mampu menangani jemaah yang datang karena telah berpengalaman menangani sekitar 121.000 jemaah yang datang dari tanah air pada gelombang pertama. Karena sudah punya pengalaman melayani kedatangan yang pertama sebelum jamaah masuk ke Mekah, ini kan sudah punya pengalaman, sudah melayani setengah dari jamaah
keseluruhan dari Indonesia, tentu ada banyak catatan-catatan, ada banyak evaluasi yang itu nanti bisa digunakan untuk menerima kedatangan jamaah dari Mekah. Tapi secara keseluruhan, sekali lagi, kesiapan dari Kadaker memang sudah sangat siap ya untuk melayani para jamaah dengan baik. Informasi tadi sekaligus mengantarkan kita ke penghujung program Perjalanan Suci kali ini pemirsa. Selalu perbaiki terus informasi Anda seputar pelaksanaan ibadah haji dan pergerakan Jemaah Haji Indonesia 2026. Melalui program ini, saya Andro Menda Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.